Kita masih membicarakan bab amar ma'ruf nahi mungkar. Ini rukunnya, rukun-rukunnya amar ma'ruf nahi mungkar. Rukun-rukunnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang ammas syartus salis. Kita sudah bab as-syartus salis, syarat rukun orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar yang ketiga. Yang pertama kemarin al taklif, yang kedua adalah al-iman. Yang ketiga ini adalah kita al-adalah. Jadi orang yang orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, syarat yang ketiga ini adalah al-adalah, orangnya harus adil. Waqad i'tabara, maka sungguh telah mengungkapkan hak kepada adalah, mengatakan hak kepada al-adalah siapa kaumun, seorang kaum para ulama. Sebagian kaum mengatakan gini, waqalu, mengatakan siapa kaum, laisa, tidak ada itu lil fasik, bagi orang yang fasik, apa ayah tasiba, itu supaya menjadi pelaksana dakwah. Ayah tasiba supaya menjadi muhtasib. Muhtasib kemarin kan pengatur dan pelaksana, ya, pengatur pelaksana dakwah, pengatur dan pelaksana dakwah. Maka ini menurut kaum, ya, laisa lil fasik, maka tidaklah layak bagi seorang fasik untuk menjadi pelaksana dakwah. Warubama, dan barangkali, warubama, dan banyak sekali istadal, warubama, dan barangkali istadallu, membuat dalil siapa mereka fihi, di dalam fihi, itu di dalam fasik ini, bin nakiri, dengan keingkaran, al-waridi, yang kewarid, yang artinya dalil yang kewarid, alaman, atas seseorang, ya'muru, yang perintah siapa man, bima, dengan perkara, layaf alu, yang tidak mengerjakan siapa manhu kepada ma, misla qaulih, seumpama ngendikane Allah, firmanya Allah Ta'ala. Mereka berdalil orang yang fasik. Fasik itu apa sih? Fasik itu adalah orang yang pelaku maksiat. Pelaku maksiat yang kecil maupun yang besar. Yang kecil maupun itu namanya orang fasik. Maka tidak layak orang yang fasik itu untuk menjadi pelaku dakwah. Mereka berdalil, mereka mau berdalil dengan al-warid alaman, ya, al-warid itu yang datang dalilnya daripada firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Atakmuruna, apakah perintah kamu semuanya, an-nasa, pada manusia, bil birri, dengan kebaikan, wa tansawna, dan melalaikan kamu semuanya, anfusakum, pada diri-diri kamu semuanya. Ini surat Al-Baqarah ayat ke-44, ya. Wa qaulihi, dan firman-Nya Allah Ta'ala, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura, besar sekali, apanya, maktan, apa kutukannya. Kabura maktan, besar sekali kutukannya, indallahi, di sisi Allah, an taqulu, supaya mengucapkan kamu semuanya, ma, pada perkara, la taf'aluna, yang tidak mengerjakan kamu semuanya. Wabima, dan dengan hadis ruya, yang diriwayatkan apa ma, an Rasulillahi, daripada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, anau, sesungguhnya Nabi, qala, bersabda siapa Nabi, marartu, lewat siapa saya, kata Rasulullah, lailatan, di dalam satu malam, usriya, di Isra Mi'rajkan siapa saya, bi, dengan saya, biqaumin, dengan suatu kaum, biqaumin, dengan suatu kaum, tukridu, yang menggunting, tukridu, yang menggunting, yang digunting, tukridu, yang digunting, apa, syafahum, apa, lidah-lidahnya mereka, bimaqarido, dengan beberapa gunting, minarin, daripada api neraka. Faqultu, maka berkata siapa saya, man, itu siapakah antum, utai kamu semuanya. Faqalu, maka berkata siapa mereka, kunna, ada siapa kami, na'muru, perintah siapa kami, bil khairi, dengan kebaikan, wala na'tih, dan tidak melakukan siapa kami, kepada, tidak mendatangkan, ya, tidak melakukan, ya,
Ya, tidak melakukan siapa kami kepada khair. Wa nanha, dan melarang siapa kami anis syarr, daripada kejelekan. Wa na'tih, tapi wa na'tih, dan melakukan, mendatangkan atau melakukan siapa kami kepada syarr. Masya Allah. Ini hadis Nabi. Rasulullah itu menyampaikan, saya itu lewat suatu kaum, di mana kaum itu lidahnya itu digunting-gunting dengan api neraka. Terusnya, ente siapa? Ya Rasulullah, kami ini adalah orang-orang ketika di dunia suka ceramah, suka ngajak orang kebaikan, tapi kami tidak melakukan kebaikan itu sendiri. Kami tidak melakukan kebaikan itu sendiri. Saya ngajak orang baik, tapi saya sendiri tidak baik. Ya, saya ngajak orang rajin sholat, saya sendiri tidak rajin sholat. Saya ngajak supaya orang jangan maksiat, saya sendiri pelaku maksiat. Masya Allah. Wa nanha anis syarr, saya juga melarang perbuatan-perbuatan yang jahat, tapi kami justru yang pelaku-pelaku maksiat itu sendiri. Masya Allah, hati-hati orang seperti ini nanti di akhirat akan digunting-gunting, ini lidahnya akan digunting-gunting, dipotong, kesakitan luar biasa karena guntingnya dari api neraka. Coba saja kalau kamu orang-orang yang suka melakukan maksiat, yang suka mencegah kemaksiatan, tapi kamu suka melakukan maksiat itu sendiri. Tidak usah dengan api neraka, pakai gunting saja. Guntingnya kamu bakar dulu dengan di kompor 1 jam. Sudah 1 jam. Guntingnya dibakar 1 jam. Tidak usah lama-lama, setengah jam wis. Setengah jam baru digunting lidah kamu. Sakit apa tidak? Sakit apa tidak? Nah, ini api neraka yang pakai. Naudzubillah subhanallah. Makanya ini konsekuensinya ini orang yang suka ngustas ya, orang yang suka ustad ya. Hati-hati kalau ngomong itu jangan sembarang ngomong, tapi harus ada konsekuensi dari pembicaraan itu ya. Paham apa paham? Wabima, dengan perkara yang diriwayatkan, anallah, sesungguhnya Allah Ta'ala makhluk Allah, auha, memberi wahyu siapa Allah, ila Isa, kepada Nabi Isa alaihi, semoga tetap atas Nabi Isa assalam, semoga keselamatan. Ya bna Maryam, wahai putranya Maryam. Ya bna Maryam, wahai putranya Maryam. Idh nafsaka, menasihatilah siapa kamu, nafsaka, pada diri kamu sendiri. Fa ini ta'atta, maka jika sudah memberi nasihat siapa kamu, fa'idin nas, maka kemudian nasihatlah siapa kamu, an-nasa, pada manusia. Wa illa, dan jika tidak, artinya belum menasihati diri kamu sendiri, belum kamu melakukan amalan itu sendiri, fastahyi, maka malulah siapa kamu, minni, daripada saya. Fastahyi, maka malulah siapa kamu, minni, daripada saya. Masya Allah. Saya itu adalah Allah ya. Nah, makanya jangan suka menasihati kalau belum kamu melakukan itu sendiri, kebaikan itu sendiri. Jangan kamu suka mencegah kemaksiatan jika memang kamu masih pelaku. Dan juga tidak ada bobotnya, tidak ada bobotnya. Nasihat kamu itu loh tidak ada bobotnya. Katakanlah umpamanya kamu ini di suatu komunitas ya. Kamu ini berada di satu komunitas masyarakat. Kamu itu suka melakukan maksiat itu sendiri. Kamu itu pelaku maksiat itu sendiri. Terus kamu kemudian mencegah masyarakat, bikin pemahaman masyarakat, janganlah kalian semua menjadi pelaku maksiat yang melakukan maksiat seperti ini. Tapi kamu sendiri pelaku maksiat. Kira-kira di tengah audien masyarakat yang mendengar bicara kamu akan didengar apa tidak? Kamu akan didengar suara kamu apa tidak? Tidak akan didengar. Ya, satu contoh. Bapak-bapak, putra-putrinya bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya suruh belajar agama dengan sungguh-sungguh, taruh di pondok-pondok pesantren supaya bisa belajar sungguh-sungguh, bisa ngaji, bisa menghafalin Quran, bisa baca kitab namanya. Tapi anak-anaknya sendiri tidak ada dia taruh pondok pesantren. Kira-kira bicaranya ustadz kayak begini
bisa mudah diterima masyarakat atau tidak? Tidak bisa, karena sendirinya sendiri tidak menjadi uswah, tidak bisa menjadi uswah, suri toladan dari kata-kata itu sendiri. Warubama istadallu, dan terkadang menggunakan dalil siapa mereka, min thariqil qiyas, daripada jalan qiyas. Qiyas itu analogi, ya, analogi atau qiyas. Bi anna hidayatal ghairi, dengan sesungguhnya hidayahnya orang lain, far'un itu cabang, lil ihtidak, daripada petunjuk itu sendiri, petunjuk diri sendiri. Wa kadzalika, maka seperti itulah takwimul ghair, begitu jugalah takwimul ghair, meluruskan orang lain, far'un itu menjadi cabang, lil istiqamah, daripada kelurusan diri sendiri. Lurusnya istiqamah pada tegaknya diri sendiri. Wal islah, dan utawi memperbaiki orang lain, zakatun itu menjadi zakat an nisabis shalah, daripada nisabnya kebaikan itu sendiri, kebaikan diri sendiri. Faman, maka barang siapa laisa yang tidak ada, siapa man itu bisolih. Faman, maka barang laisa yang tidak ada, siapa man bisolihin itu dengan orang yang bagus, fi nafsi, di dalam dirinya. Fakaifa, maka bagaimana, yuslihu, bisa memperbaiki siapa man ghairahu, pada selainnya orang. Wa mata, dan kapan, yastaqimu, bisa lurus, adzillu, apa bayangan, wal udu, utawi kayu, awas itu bengkok. Nah, ini pakai analogi. Bagaimana kamu bisa bagaimana kamu bisa memperbaiki orang lain? Ya, faman laisa bisolih, kalau diri kamu, faman laisa bisolih fi nafsi, barang siapa tidak baik bagi dirinya sendiri, bagaimana bisa memperbaiki orang lain? Bagaimana kamu bisa mengharapkan bayangan itu lurus? Bagaimana kamu mengharapkan bayangan itu lurus kalau kayunya bengkok? Ini kayunya bengkok begini. Kamu mengharapkan bayangan kamu jangan ke sana, kamu yang lurus ke sini. Bisa apa tidak? Tidak. Bagaimana kamu mengharapkan bayangan itu bisa lurus ke sana kalau kayunya bengkok? Nah, ini analogi. Ini menurut pandangan ulama ini. Pandangan sebagian kaum seperti itu. Ya, ini bisa diterima. Tapi menurut Imam Ghazali tidak harus 100% seperti itu, gitu loh. Wa kullu ma utai tiap-tiap perkara zakaru, yang menyebutkan siapa mereka, para ulama tadi, kepada ma, kullu ma, khayalatun, itu adalah khayalan belaka. Wa innamal haq, dan sesungguhnya utawi kebenaran, analil fasik, sesungguhnya bagi orang yang fasik itu ayahtasiba, itu boleh atau berhak menjadi muhtasib, orang yang mempersiapkan dakwah, orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku dakwah. Muhtasib, orang-orang yang menjadi muhtasib. Wa burhanuhu, dan utawi dalilnya hadza, wa burhanu, dan utawi dalilnya ini nih, wa kullu ma al-haq, ya, al-haq ini, wa utawi al-haq an naqul, supaya mengucapkan, berkata siapa kami, hal yustaratu, apakah disyaratkan fil ihtisab, di dalam muhtasib ini, orang-orang yang mempersiapkan dakwah itu, ayakuna, supaya ada siapa muhtasib, muta'atihi, itu orang yang mendatangkan muhtasib, maksuman, itu orang yang maksum, anil ma'asi, daripada berbagai maksiat kuliah semuanya. Apakah orang yang pendakwah itu harus maksum, orang yang sama sekali tidak pernah ada dosa sama sekali? Fa'in surito dzalik, maka jika disyaratkan seperti itu, fawa kharqun lil ijma, maka yang seperti itu adalah merobek daripada sepakatnya para ulama. Summa hasmun libabil ihtisab, lantas menjadi menutup pada pintu-pintunya ihtisab. Kalau seperti itu, maka tertutuplah pintu-pintu ihtisab. Menjadi pelaku-pelaku mempersiapkan dakwah itu. La ismata, karena tidak ada yang maksum, li sahabah, pada sahabat, fadlan, sama sekali, aman daripada la ismata li sahabah, karena tidak ada yang kedudukan maksum. Maksum itu hanya Nabi. Para sahabat apakah sama sekali tidak ada yang maksiat sama sekali?
Apakah sama sekali tidak ada dosa sama sekali? Tidak seperti itu. Sebab apakah para sahabat kemudian tidak dakwah? Ya dakwah gitu. Ini kata makalah Imam Ghazali. Jadi tidak harus seperti itu. Memang idealnya seperti yang di atas itu. Orang yang sangat luar biasa, tidak ada maksiat sama sekali. Itu idealnya. Tapi tidak harus seperti itu juga, karena tidak ada yang maksum. Orang yang dakwah itu tidak ada yang maksum sebagaimana Nabi. Para sahabat pun tidak maksum gitu. Tidak maksum para sahabat. Semuanya. Artinya sebagian sahabat juga ada kadang-kadang ada salahnya. Fadlan lebih-lebih aman dari seseorang dunahum yang di bawah martabatnya para sahabat. Lebih-lebih di bawahnya martabat para sahabat. Wal anbiya dan utai para nabi-nabi alaihim semoga tetap atas anbiya assalam semoga keselamatan qad ihtalafa sungguh berselisih an ismadim daripada maksumnya mereka anil khotoya daripada dosa-dosa. Ada berselisihan juga di dalam kedudukan para nabi-nabi. Apakah sama sekali nabi itu tidak ada maksiat sama sekali baunya? Wal Quran dan adapun Al Quran al Azizu yang mulia dalun menunjukkan ala nisbati Adam ada atas nisbatnya Nabi Adam alaihissalam ilal maksiat pada maksiat. Nabi Adam pun ada nisbat di dalam Al Quran ada melakukan suatu kemaksiatan, yaitu suatu pelanggaran yang ketika digoda dirayu oleh istrinya, ayo suamiku kita ngicipi saja, kita kan tidak makan, kita hanya ngicipi saja ya, ngicipi saja. Akhirnya mengikuti istrinya ya. Artinya ada gitu. Wakada dan begitu pun jika jamaatun suatu jamaah minal anbiya dari para nabi-nabi. Walihada dan oleh karena itu al-khilaf akun fi al-isma fi as-saghair wa huwa ra'il Ghazali fi ba'di kutubi al-kalam qala bil iktisad. Jadi kalau dosa-dosa kecil ya dalam ini para nabi itu maksum minal anil kabair daripada dosa-dosa besar. Urifat syar'an itu menurut syarak. Wa anisagir muhtalaf. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu ada perselisihan. Kalau para nabi-nabi itu terjaga daripada dosa-dosa besar. Ya, paham? Tapi kalau dosa-dosa kecil itu menjadi ada muhtalaf. Ada perselisih. Ya, umpamanya sekarang lah. Ini analogi menjadi kias. Paham? Kita ini sebagai orang yang berupaya untuk menjaga dari dosa kecil, dosa besar. Mungkin insya Allah kalau dosa besar kita semoga saja diselamatkan dari dosa besar. Katakanlah zina, katakanlah mabuk, judi, ya, minum khamar, insya Allah diselamatkan. Amin Allahumma. Tapi kalau dosa kecil, bisakah kita ini? Bisakah kita ini terjaga? Katakanlah kita jalan-jalan, ada orang pakai rok pendek perempuan. Dosa apa tidak kalau kita lihat? Dosa apa enggak? Kecil atau besar? Kecil atau besar? Nah, kalau kecil, yang kamu lihat sak pasar semuanya pakai rok pendek semua. Kecil-kecil jadi banyak apa enggak? Banyak atau banyak? Nah, artinya terjaga dari kalau yang itu adalah dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil susah. Susah? Nah, paham ya? Walihada dan oleh karena itu qala berkata siapa Sa'id bin Jubair, illam ya'mur bil ma'ruf walam yanha 'anil munkar illa man la yakunu fi syai' lam ya'mur ahadun bi syai'. Perhatikan, kata Sa'id bin Jubair, illam ya'mur jika tidak memerintahkan bil ma'rufi dengan perkara yang ma'ruf, walam yanha dan tidak mencegah siapa orang anil mungkari daripada kemungkaran siapa illa liman kecuali bagi seseorang la yakunu yang tidak ada fi di dalam syai' sesuatu, artinya sama sekali tidak punya dosa, lam ya'mur ahadun bi syai' maka tidak akan pernah memerintahkan siapa ahadun seseorang
bisyai'in dengan sesuatu. Andaikan memang andaikan memang syaratnya mutlak bagi seorang pendakwah itu sama sekali tidak pernah ada dosa sama sekali, yang kecil maupun yang besar, maka tidak akan pernah ada orang yang mau mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Karena orang itu susah mau terlepas daripada amar ma'ruf daripada dosa-dosa itu susah. Paham? Apalagi yang maksudnya adalah dosa-dosa yang kecil tadi ya. Fa'ajaba maka mengagumi siapa Imam Malik zalika pada itu makalah min Sa'id bin Jubair daripada makalah Sa'id bin Jubair ya. Fa in za'amu maka jika menyangka siapa mereka anna zalika sesungguhnya itu semuanya la yustaratu tidak disyaratkan anis shaghair daripada dosa-dosa kecil hatta yajuzu sehingga dibolehkan siapa orang lila bisil harir pada orang yang memakai pakaian sutra ayyumna'a supaya dilarang siapa la bisul harir minaz zina daripada zina wasurubil khamri dan minum arak. Fanaqul maka mengucapkan siapa kami walisaribil khamr apakah bagi orang peminum arak atau peminuman yang keras itu ayaghzwa supaya perang siapa mereka saribul khamr al kufar pada orang kafir wa yahtasiba dan kemudian menjadi punya tugas ayahtasiba menjadi muhtasib alaihim atas mereka bil man'i daripada melarang minal kufri daripada kekafiran. Ya, paham? Kalau pamannya mereka menyangka orang yang dakwah itu mempersiapkan dakwah itu memang betul-betul harus maksum sama sekali tidak ada dosa yang besar pada yang kecil hatta yajuz sehingga dibolehkan lila bisil har ayam na'minaz zina kemudian dibolehkan bagi orang yang memakai pakaian sutra. Pakaian sutra itu yang tidak dibolehkan adalah orang memakai pakaian sutra 100%. Jadi 50% ke atas. Dalam Bahsul Masail itu adalah sekarang ini kan ada baju-baju sutra, ada sarung-sarung sutra. Nah, kalau tulisannya memang 100% kain sutra. 100% kain sutra. Lah sutra itu kan diambil daripada ulat sutra. Paham? Nah itu kalau memang 50% ke atas campurannya maka tidak boleh dipakai oleh orang muslim laki-laki ya, tidak Tapi kalau di bawahnya itu di bawahnya 50% di bawahnya itu boleh. Nah orang yang memakai pakaian sutra ini kan dilarang oleh agama ini yang 50% ke atas. Kemudian dilarang dilarang minaz zina daripada melakukan zina dan minum arak. Fanaqul apakah kemudian kamu mengucapkan apakah bagi orang yang minum arak, minum minuman keras ayaghzwa kemudian dilarang untuk memerangi orang kafir wa yahtasiba alaihim bil man'i minal kufur apakah kemudian mereka dilarang untuk mencegah atau memerangi orang-orang kafir ketika terjadi perang. Ini menjadi pertanyaan, apakah kalau orang yang kadang yang bulut-bulut itu kemudian dilarang untuk ikut perang? Ya. Fa in qalu maka jika mengucapkan siapa mereka lala tidak kharaku maka telah membedah siapa mereka al ijma pada sepakatnya ulama. Junudul muslimin karena tentara-tentara orang muslim lam tazal tidak lepas atau senantiasa siapa junudul mustamilatan itu mengku atau mengandung alal birri wal fajir atas orang yang baik dan orang yang jahat. Wasaribil khamr dan orang yang minuman keras, wa zalimil aitam dan orang yang mendolimi anak yatim. Walam yumna'u dan tidak dilarang siapa mereka minal ghazwi daripada perang. La fi usri Rasulillah tidak juga di dalam masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ba'dahu dan tidak setelahnya Rasulullah. Wa in qalu dan jika mengucapkan siapa na'am ya fanaqul maka mengucapkan syaribul khamr orang yang minum halahu ayyumna apakah bagi orang yang menaruh dilarang minal qatli daripada perang amla atau tidak? Jangan rame. Ya. Padahal itu zaman Rasulullah kadang-kadang.
orang yang berani-berani, orang yang pemberani-pemberani untuk membela kebenaran. Itu kadang-kadang bukan orang-orang yang soleh-soleh, orang yang ibadah tuh Allahu Akbar, astagfirullah. Tapi kadang-kadang ketika terjadi perang, terjadi masalah agama, itu yang dia itu diam saja. Orang-orang yang seperti itu kadang-kadang malah diam saja. Tapi orang yang jiwanya kadang-kadang orangnya agak fasik-fasik, ketika agama ini diganggu, justru dia yang berani maju di depan. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Orang yang soleh, kau jangan macam-macam, kau ganggu agama, saya siap jihad. Itu yang soleh. Tapi kadang-kadang yang paling berani justru kadang-kadang orang-orang yang kurang terlalu soleh. Oh, yang agak geng-geng gitu, yang agak-agak yang agak kacau macam-macam. Oh, gitu ya. Paham apa paham? Ya. Kadang-kadang ada seperti itu, dan itu terjadi zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah juga seperti itu. Ada sahabat-sahabat yang pemberani-pemberani juga tidak harus yang sangat soleh-soleh banget, gitu loh ya. Ini diterangkan dalam kitab Ghazali seperti itu. Fa'in qalu, maka jika mengucapkan la tidak kulna, maka mengucapkan siapa kami, famal farku, maka apakah bedanya bainahu antaranya ini wa baina la bisul harir, antara orang yang memakai baju harir, baju yang sutra tadi. Irjaza, karena dibolehkan lahu bagi la bisul harir, apa al man'u, apa melarang minal khamri, daripada minuman keras, wal qatlu, dan utawi perang. Nah, perang membunuh dalam peperangan itu kabiratun, itu besar, binisbah, dengan suatu nisbat ila surbi, daripada minuman keras, kasurbi, seperti minuman arak, binisbah, dengan dinisbatkan ila lubsil harir, pada memakai harir. Fala farqo, maka tidak ada bedanya. Wa in qalu wallahu. Semoga kita semua dianugerahkan dengan ngaji ini, senang ngaji kita semuanya, muslimin senang ngaji. Kita semua dianugerahkan oleh Allah kekuatan untuk bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, berkah hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma al-Fatihah.